Saudara yang terkasih, pada bagian yang keempat ini saya ingin menggali akan makna kenaikan Yesus melalui fakta-fakta historis Alkitab, yang saya melihat beberapa fakta dari 5 catatan Injil dan Kisah Rasul tentang kenaikan Yesus ke surga. Kita akan melihatnya, ada 5 faktanya sebagai berikut. Ya, fakta pertama adalah kita bicara bahwa ada kuasa dan kemuliaan yang diberikan kembali kepada Yesus, sehingga apa? Dia katakan segala kuasa ya telah diberikan kepadaku. Bicara tentang yang kedua adalah kita mendapat mandat amanat agung. Ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan sebagainya. Kita akan melihatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah Yesus memberkati ketika dia terangkat ke surga, tangannya memberkati mereka dan terus memberkati. Nah, kita akan melihat maknanya seperti apa. Nah, kemudian keempat adalah tentang bagaimana kita sujud menyembah, karena ketika mereka semua sudah melihat Yesus terangkat, mereka sujud menyembah kepadanya. Dan yang terakhir adalah kita menjadi saksi Tuhan. Coba kita lihat makna ini satu persatu. Saya akan mengajak kita untuk melihat makna yang pertama, bahwa segala kuasa dan kemuliaan itu kembali diberikan kepada Yesus. Dikatakan seperti ini, pasa exousia, ya, artinya segala kuasa. Dia menjadi maha kudus, maha kuasa kembali. Kemuliaan semua diberikan kepadanya. Tetapi bukan hanya diberikan, all power itu untuk bertindak. Autoritasnya semua dikembalikan dalam kemuliaannya sebelum dunia dijadikan. Ya, artinya bahwa Yesus menerima semua itu. Tetapi kalau kita baca daripada Yohanes 10 ayat 18 dikatakan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Sebenarnya itu merupakan kekuasaannya. Itu merupakan eksistensi ilahinya, yang akhirnya itu juga adalah kehendak saya mau memberikan karena kasihnya, dan dia punya kehendak juga untuk mengambilnya. Dalam kesatuan keilahian Bapa, Putra, dan Roh, ya kita bisa menerima itu. Semua kuasa dikembalikan kepadanya. Sampai ketika kita melihat dari Kisah Rasul pasal 7 ayat 56, Stefanus menyaksikan bagaimana dikatakan, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus dalam kemuliaannya kembali kepada surga dan dia bersama-sama dengan Bapanya, yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu, bersama-sama di dalam tahta mereka. Saudara, kita bisa melihat ini dan mengerti ini dengan pikiran iman, dengan bagaimana kita memahaminya berdasarkan iman kita, bahwa segala kuasa itu sudah dikembalikan kepada Kristus Yesus Tuhan kita yang menjadi pembela kita. Kita akan melihat pada bagian yang kedua. Bagian kedua ini kita melihat dikatakan mendapat amanat agung. Kita mendapat amanat agung. Seperti apa amanat agung itu? Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, kita bisa melihat bahwa kata pergilah itu adalah oreutentes, ya, yang artinya kita diutus untuk maksud dan tujuan khusus. Ketika kita pergi, ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Gramkotnya, ya, tata bahasanya menyatakan bahwa itu kata kerja yang aorist participle aktif. Artinya apa? Pergi ini kita berpartisipasi di dalam apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan rencanakan secara khusus untuk kita. Ada orang yang pergi untuk mengabarkan Injil, evangelis. Ada orang yang pergi untuk menjadi gembala, menjadi konselor, penasehat. Dan apapun yang Tuhan taruh dalam hatinya, kita sudah bersama-sama berpartisipasi dalam kata pergi ini, ya, dalam kehidupan kita. Kalau jadikanlah murid, artinya mate teusate, ya, artinya menjadi murid, ya. Di sini adalah bicara tentang pemuridan. Nah, kata pemuridan adalah pendisiplinan. Artinya apa? Kita harus menjadikan
semua bangsa itu menjadi murid Kristus. Kita didik mereka, kita disiplinkan mereka dalam disiplin kekristenan, dalam disiplin bagaimana hidup dengan Tuhan, dan kita membawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan, ya. Nah, itu menjadikan murid. Dan bagian yang selanjutnya adalah baptisan, atau dikatakan baptisontes. Artinya apa? Artinya kita membaptis itu dalam formula yang utamanya adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sedangkan metode dan sebagainya masing-masing gereja punya metode sendiri-sendiri. Dan kata baptis ini adalah verb aorist participle pasif. Artinya apa? Artinya baptis itu bisa kita kerjakan, kita berpartisipasi dengan apa yang Tuhan tentukan, ya. Dan kalau participle artinya kalau sampai belum sempat dikerjakan kemudian orang meninggal, dia sudah menerima Kristus, dia akan selamat ke surga. Jadi itu bukan syarat daripada keselamatan, tapi itu partisipasi kita untuk ikut bahwa kita juga mau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kemudian ajarlah, dikatakan didas kontes, ya, artinya kita belajar, dididik, ya, diajarkan untuk apa? Mengenal Kristus. Sampai dengan akhirnya kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Nah, kata ajar ini adalah present participle aktif. Artinya apa? Kita ikut sekarang juga untuk terus belajar mengenal Kristus. Jadi ajar ini berhubungan dengan melakukan, atau dikatakan terain, ya. Artinya sama, tetapi ada penekanan di mana verb kata kerja present infinitive aktif. Jadi dia infinitif. Jadi melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu menjadi inti, menjadi tujuan, menjadi hasil yang Tuhan inginkan. Jadi kalau pergi itu untuk melakukan perintah Tuhan. Jadikan itu untuk juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Baptislah itu juga untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan ajarlah itu adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Di mana kita menjaga, memelihara spiritualitas dengan melakukan firman Tuhan. Terus menerus setiap hari melakukan apa yang Tuhan firmankan. Ini adalah merupakan amanat agung kita. Ini adalah apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang diberi mandat oleh Tuhan untuk melakukan pergi, jadikan murid, baptis, ajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada bagian yang ketiga, kita akan bicara tentang Yesus yang memberkati dan akan menyertai kita. Kalau dikatakan di dalam ayat 20 bagian B, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, frasa daripada kata menyertai kamu senantiasa itu adalah ego, met, humon, eimi, pasas, tas, hemeras. Ya, kalau ego itu kata aku, kemudian met itu menyertai, kemudian humon itu adalah kamu, eimi eksistensi daripada aku itu, pasas itu semuanya, dan hemeras itu hari-hari itu, tas hemeras. Nah, kalau kita bisa melihat dari sini, kata met atau meta itu adalah artinya with, dengan, bersama, ditemani, with companion. Ya, artinya apa? Tuhan akan menemani kita, Tuhan akan bersama dengan kita. Ya. Nah, yang luar biasa adalah kata eimi di sini. Nah, kata eimi ini bisa dikatakan sebagai eksistensi Tuhan. Allah menunjukkan eksistensinya kepada kita. Jadi dia sedang berkata bahwa aku yang punya eksistensi, yang ada, yang sudah ada, yang dulunya ada, dan yang akan ada, itu menyertai kamu. Ya, saya membayangkan ketika Tuhan bilang yang menyertai kamu itu adalah keberadaanku. Ego emi, akulah. Yang dia katakan ego emi hodos, artinya akulah jalan. Aletheia artinya akulah kebenaran. Zoe itu artinya akulah hidup. Yang berkeberadaan itu, yang ada, akan ada, saat ini ada, yang adalah Tuhan. Punya keberadaan itu yang menyertai hari-harimu sampai dengan akhir zaman.
Jadi tiap hari itu Tuhan akan menyertai kita. Tidak ada hari yang Dia tidak sertai. Dan ini membuat kita bukan hanya disertai, Dia bahkan memberkati kita, menjaga, memelihara kita. Sungguh luar biasa Tuhan. Pada hal ini kita melihat ego ini, keberadaan Tuhan yang luar biasa. Fakta yang keempat yang bisa kita lihat adalah kita sujud menyembah. Nah, itu dikatakan dalam Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Kata sujud kepadanya ini menyembah dikatakan dengan proskune santes, ya, artinya dari kata proskuneo, di mana pros itu artinya menuju, ya, ke depan, dan kineo itu artinya to kiss, artinya mencium. Nah, ini bisa kita sampaikan dengan beberapa pengertian seperti ini. Pertama, proskuneo itu artinya mencium tangan ke seseorang sebagai tanda penghormatan. Ketika kita menghormati dia, kita datang dan mencium tangan. Itu menunjukkan bagaimana penghormatan. Yang kedua adalah kebiasaan orang Persia. Sebenarnya mereka bersujud dan menyentuh tanah dengan dahi sebagai ekspresi penghormatan yang mendalam, sampai bersujud dan menyentuh dahi ini dengan di tanah, sehingga itu penghormatan yang luar biasa. Bagian ketiga adalah dalam perjanjian baru dengan berlutut dan sujud menyembah untuk melakukan penghormatan kepada Allah, baik untuk mengungkapkan rasa hormat kita, tetapi juga untuk membuat permohonan. Ya, ini yang kita bisa pelajari di dalam kita melihat ada kata kita sujud menyembah kepadanya. Nah, kalau kita melihat ini adalah verb aorist participle aktif. Artinya apa? Artinya itu kita lakukan sujud pada sekarang, pada yang lalu pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan, nanti akan datang kita lakukan. Jadi continuous, kita terus melakukan sujud kepada Tuhan. Pada bagian yang kelima, kita melihat bahwa dikatakan kita menjadi saksi Tuhan. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa maksud kamu akan menjadi saksiku? Kalau dikatakan seperti ini, eseste mau martures. Artinya eseste itu bicara you will be. Kamu akan menjadi for me, untukku. Witnesses artinya menjadi saksi-saksiku. Ya, kata SST itu sebenarnya dari primitive root kata Amy yang sama. Jadi apa? Kamu akan punya keberadaan, eksistensi. Ya, kamu punya eksis, keberadaanmu itu apa? Untuk aku menjadi saksiku. Ya, dikatakan mau hanya untuk Yesus. Ya. Kemudian martures itu adalah martir, saksi-saksi Yesus. Dan saudara tahu apa artinya martir? Pertama, kita bicara saksi dalam pengertian umum, ya, saksi. Secara hukum kita diakui sebagai saksi Tuhan. Karena ketika kita datang dan masuk di dalam anugerah Tuhan, itu sudah secara legal kita adalah saksi Kristus. Kita harus menyampaikan Kristus pada orang lain. Yang kedua artinya adalah kita adalah orang yang menjadi penonton dari apa saja. Misalnya dari konteks, ini bisa bicara saksi mata, saksi telinga. Artinya apa? Seluruh pengalaman hidup kita itu sebenarnya merupakan satu kesaksian bagi Kristus. Ketika saya ditolong Tuhan, ketika saya dalam pergumulan, ketika saya membutuhkan apapun, saya berhadapan dengan Tuhan secara langsung dan Tuhan menolong. Itu yang kita saksikan, kita berpengalaman dengan Tuhan. Itu yang harusnya kita saksikan sebagai saksi mata, saksi telinga, saksi hidup yang bisa menceritakan Yesus kepada orang lain. Dan ingat kata martir yang ketiga adalah mereka yang mengikuti teladannya. Itu teladan Yesus telah membuktikan kekuatan dan keaslian iman mereka kepada Kristus dengan menjalani kematian yang kejam. Banyak orang yang menjadi martir, saksi-saksi Kristus ketika mereka menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Sehingga saya boleh katakan bahwa kalau kita menjadi martures, mau martures daripada Kristus, maka dikatakan apa? Engkau harus juga bersedia untuk memberikan nyawamu jikalau hal itu memungkinkan Allah.
untuk mendalami makna akan kenaikan Kristus ke surga, supaya bisa membawa kita semakin hari semakin menjadi serupa